Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP dari subscriber. Ini dengan kode pengiriman RS0301B. Kalau berdasarkan kode pengiriman ini harusnya berisi HP Poco X3 Pro. Oke, langsung saja akan kita bongkar ini HP-nya. Ini dia HP-nya, Poco X3 Pro. Sebelumnya akan coba kita hubungkan ke pengecasan. Ada konsumsi arus 0,1 ampere. Jadi memang Poco X3 Pro ini sering bermasalah di bagian RAM dan CPU. Dan ketika dihubungkan ke pengecasan itu ada konsumsi arus 0,1 ampere. Ini back covernya seperti sudah terbuka ya lemnya, tapi ini mesinnya masih segel. Dia dicas tidak ada respon sama sekali dan konsumsi arus 0,1 ampere. Ini akan kita bongkar ini ya. Ini terlihat masih segel Xiaomi, masih utuh atas dan bawah. Artinya ini HP belum pernah diservis. Namun di sini keadaannya mati total. Baik, seperti inilah kondisi mesin Poco X3 Pro setelah kita bongkar. Kan coba kita bongkar ini, langsung kita fokus ke area CPU. Karena memang di Poco X3 Pro ini sering bermasalah di IC RAM dan CPU. Dan tadi setelah kita cek juga ada konsumsi arus pengecasan 0,1 ampere. Kita akan lepas penutup dari IC RAM dan CPU. Ini akan kita gunakan blower. Settingan panas 220, anginnya 110. Untuk pelepasan, apa namanya ini? Seperti selotip anti panas ya. Ini dia selotip anti panas yang melindungi area CPU sudah kita angkat seperti ini ya. Berikutnya kita akan melakukan pemotongan pada kaleng IC. Akan saya potong di bagian sini dan sini supaya nanti kita bisa melakukan pencongkelan terhadap IC dari sebelah sini ya. Kita gunakan bor mini ini ya. Berikutnya tinggal kita gunakan tang potong ini ya. Untuk membuang kaleng yang tadi sudah kita potong dengan bor, kita buang menggunakan tang potong. Ini dia penampakannya setelah kita lakukan pemotongan terhadap kaleng ya. Perhatikan, di sini saya akan melakukan pengangkatan terhadap IC RAM dan IC CPU yang berada di bawah IC RAM. Namun di sini kita harus membersihkan lem yang berada di tepi IC terlebih dahulu ya. Ini ada lemnya, akan kita bersihkan menggunakan blower. Settingan panas 220, anginnya 110. Kalau dirasa sudah cukup, sekarang saatnya kita rubah settingan blower. Panasnya saya buat 370, kemudian anginnya saya rubah ke 45. Atau lebih cepat ya 375 bisa. Sini kita akan lakukan blower, kemudian kita akan congkel pada IC RAM. Blower perlahan. Dia IC RAM-nya sudah tercongkel. Akan kita lanjutkan dengan pencongkelan IC CPU. Ini dia
IC RAM dan IC CPU sudah tercongkel semua. Ini kita singkirkan dulu ya IC CPU dan IC RAM-nya. Kita akan coba fokus melakukan pembersihan kepada PCB. Kita kasih flux ya. Kita akan gunakan solder wick. Ini dia pembersihan pada mesin PCB, saya rasa sudah cukup ya. Lanjut, berikutnya akan coba kita bersihkan IC CPU dan IC RAM. Pembersihan pada IC ini saya rasa sudah cukup. Tinggal kita lakukan pencetakan pada IC. Di sini saya gunakan cetakan IC khusus CPU ini ya, SM8150. Kalau sekali biasanya itu belum rata ya, jadi kita akan kerok lagi ini. Dia kondisi IC CPU setelah kita lakukan pencetakan ulang. Ini akan kita cetak IC RAM. Hasil cetakan IC CPU dan IC RAM. Berikutnya ini akan kita pasang. Di sini saya gunakan taburan rosin ya sebelum pemasangan IC. Tujuan saya menaburkan rosin supaya IC saat kita pasang di awal itu dia tidak mudah berpindah posisi. Sudah cukup, tidak usah terlalu banyak. Akan kita panasi dulu rosinnya. Pasangkan IC CPU, presisikan terlebih dahulu. Setelah presisi akan kita gunakan blower, panasnya 300, anginnya 35. Blower secara perlahan. Setelah kita dinginkan, berikutnya akan coba kita hubungkan ke komputer. Itu harus terdeteksi 9008. Ya, alhamdulillah dia terdeteksi Qualcomm Kidiloader 9008. Itu harus terdeteksi ya, belum kita memasang IC RAM. Kalau dia sudah terdeteksi, baru kita lanjutkan pemasangan IC RAM. Kita akan taburi rosin terlebih dahulu. Sebelumnya kita perhatikan dulu ya, ini posisinya apakah benar-benar sudah rata atau belum. Ya, ini sepertinya sudah cukup rata. Saatnya kita lakukan pengetesan. Ini belum kita bersihkan ya, baru kita pasang seperti ini. Kita akan coba pengecasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada konsumsi arus pengecasan 1,6 dan baterainya mengisi
Kita tunggu dulu sampai isi ya. Ini baterainya sepertinya habis. Ini sambil kita lihat ini ya, mesinnya itu. Jadi saya tidak melakukan penukaran terhadap mesin. Ini masih belum saya rapikan ya. Dan ini baterainya sudah 1%. Coba kita nyalakan ya. Muncul logo Poco. Oh, ini baterainya terlalu habis sepertinya. Kita tunggu dulu. Alhamdulillah dia sudah sampai ke menu. Sepertinya ini sudah dilakukan reset sebelum dibawa ke sini. Kita lihat ini mesinnya yang sudah kita ACP RAM dan CPU nya ini belum kita rapikan. Nanti akan kita rapikan, kita tes fungsi, kemudian kita akan kasih ke user bila semuanya sudah normal ya. Jadi seperti itulah proses perbaikan Poco X3 Pro yang mana sering bermasalah bad connect antara RAM dan CPU. Tinggal nanti kita rapikan, kemudian kita konfirmasi, kita tagih pembayaran kepada pemilik HP-nya, kemudian kita kirim balik. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.